Yang saya sudah siapkan saudara Andre. Untung karena dia. Jadi saya renungkan, dan pagi tadi Andre, Papa yang sampaikan. Ya, karena dia anak. Saya percaya semua kita di sini anak. Disuruh tiba-tiba ditarik kembali. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Tuhan suruh apa, jalan apa. Tuhan suruh apa, jalan apa. Kenapa saya tidak sampaikan? Karena saya berpikir di dalam seminggu, kok saya tidak mendapatkan sesuatu ya. Apa yang saya harus sampaikan kepada jemaat? Tetapi 2-3 hari ini Tuhan taruh terus kepada saya. Kamu buka di dalam Galatia 6 ayatnya yang pertama. Kamu buka di dalam Galatia 6 ayatnya yang pertama. Kita boleh baca Galatia 6 ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Di dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, yang membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 7, dengar baik-baik, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Ingat, apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Tabur baik pasti tuai baik. Tabur jahat pasti tuai jahat. Tabur kasih pasti tuai kasih. Jadi kita tabur apa, pasti juga kita akan menuainya. Lanjut kita melihat, dikatakan di sini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pelajaran yang indah yang Tuhan izinkan kita pagi hari ini mendengar. Tentu 2000 tahun yang lalu Tuhan memakai namanya Saulus yang begitu jahat, dirubah menjadi Paulus, dan saat dia sudah dirubah, dia bisa menjadi berkat. Dia berbicara kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat yang ada di Galati. Tentu dia berbicara kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam Galati dengan perikop yang ada di sini, dikatakan di sini, saling membantulah kamu. Orang boleh berbicara, salinglah membantu kamu. Tapi apakah kita berbicara, bisa kita lakukan apa tidak? Jangan jadi orang omdo, omong doang saja, asbun, asal bunyi saja. Saling membantu, saling membantu. Ya, tetapi melihat ada orang susah, kita lari. Kita sudah tidak mau. Maka itu sebelum firman Tuhan yang sampaikan di dalam Galatia 6 ayat pertama sampai selesai tadi kita baca, sebelumnya kita lihat dulu tentang apa? Hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar supaya hidup menurut daging atau hidup menurut roh.
kita tahu ya, orang yang hidup di dalam kedagingan dijamin pasti di dunia ini pasti susah. Bukan saya menyumpahi tidak, tetapi iya. Karena apa? Tuhan tidak menyertai. Di dunia ini pasti susah. Karena hidupnya masih penuh dengan kedagingan. Jadi hidup itu pasti susah. Contoh, bangsa Israel pada waktu itu mereka ada di Mesir. Mereka hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dosa. Susah enggak? Susah. Ditekan terus, diberikan kerjaan paksa sehingga mereka tidak kuat. Tuhan tolong, tidak mampu, kita tidak mampu. Tuhan kita Yesus Kristus itu baik ya. Dia melihat anaknya susah begitu, dia panggil Musa. Musa, tokno mereka. Ngerti tokno? Tidak ngerti. Tanya Bu Retno. Ya. Keluarkan mereka dari dosa ini. Keluarkan mereka dari kedagingan ini. Tidak gampang. Orang kalau masih hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kemauan sendiri, ego, susah untuk dikeluarkan. Hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup. Tapi Musa bilang, saya tidak mampu, saya tidak bisa bicara. Tuhan bilang, hei Musa, lidahmu, mulutmu yang buat itu saya. Ayo jalan, aku akan menyertai engkau. Nah kita melihat, tapi di sini kita melihat hidup di dalam kedagingan, ya dijamin hidupnya itu pasti susah. Dalam segala hal pasti susah. Rumah tangganya berantakan, kesehatannya berantakan, ekonominya berantakan, semua itu berantakan. Ya. Tapi dikatakan di sini, maka itu di dalam ayat 21, coba kita lihat Galatia 5 ayat 21, agak cepat sedikit. Galatia 5 ayat 21, ya 22, coba kita baca 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita hidup, mari diperbarui sehingga hidup kita ini dipenuhi oleh buah roh. Kalau sudah ada buah roh, roh Tuhan sudah ada dalam hidup kita, kita seperti ini. Enak kan? Coba kalau kehidupan kita masih ada di dalam kegelapan terus. Yang ada coba Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19 dia katakan, dan mereka, Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Ya. Tetapi ya, perbuatan daging telah nyata itu apa? Cabul. Hidupnya tidak menjadi berkat. Ya, cemar, emosi tinggi. Ada di sini jemaat yang emosi tinggi, ya, dan dendam sampai selama-lamanya, emosi tinggi. Ya, lanjut. Ya, penyembahan berhala, hidupnya penuh dengan berhala. Bukan berhala sekarang patung-patung, berhala HP. Di gereja pun masih main HP. Wis kebacut wis. Ya, berhala dengan HP. Berhala dengan baju, berhala dengan makan minum, segalanya semua. Tuhan itu dipinggirkan, berhala. Dan juga apalagi sihir. Ya. Tapi sekarang sudah tidak pakai itu lagi, dengan cara lain. Ya, ada perseteruan, suami istri geger terus di dalam rumah tangga itu, tidak pernah ada kedamaian, kacau terus. Itu hidup di dalam kedagingan. Tidak mendatangkan kebaikan. Di sini hancur, sana hancur, sini hancur, sini hancur. Karena apa? Karena hidup di dalam kedagingan. Bahkan juga di situ ada perselisihan satu sama lain, iri hati, amarah, ego, kepentingan diri sendiri. Ini loh kepentingan diri sendiri. Ya, kadang saya itu sedih hati saya. Saya kalau sudah lihat, saya kirim, ya di situ saya lihat. Ini video-video macam gini, mereka lihat enggak mau lihat. Tidak mau lihat. Mereka bilang enggak apa itu. Ya, enggak mau lihat. Saya bilang, aduh Tuhan, kasihan ya.
ini adalah pekerjaan yang mulia. Dah mau lihat, dah ikut sumbang, dah apa-apa, lihat ono. Kasihan itu orang-orang. Kemarin saya waktu pergi ke pesta, ya, saya pergi ke pesta, sampai di sana saya lihat tantenya umur 92 tahun, dia jalan sudah begini. Mantu cucunya semua pegang dia seluruh. Dan saya duduk di sebelah, ada seseorang yang setiap bulan dia ikut donatur di dalam pekerjaan ini. Tapi dia hanya ikut donatur, dia tidak pernah lihat video ini. Cuma dia suka kasih. Saya bilang, coba kau lihat ini. Di muka dia saya buka. Aduh, dia bilang. Sungguh, dia bilang, saya tidak pernah lihat. Jadi ini orang-orang macam begini. Iya, saya bilang. Kamu lihat ini. Ya, persis waktu itu ada pelayanan di Bakti Luhur. Kamu lihat dari anak kecil sampai dewasa, cacat semua. Aduh, ini loh, seperti kukumu. Ya ini loh, kamu lihat jalan sudah kayak gini. Aduh, coba lagi lihat yang lain. Padahal di dalam dia ada. Dan dia bilang jujur, selama ini saya tidak pernah lihat. Saya tidak pernah lihat. Wih, sampai macam begini ya. Jejang lakukan ini. Ya, saya bilang karena kasih. Ya, kita melihat di sini. Ego sudah tidak mau. Lulu gua. Apa pusing saya dengan kamu? Ya, dikatakan pencitraan, roh pemecah 21 kita melihat. Ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, hanya senang dulukan Tuhan kebelakangan, pesta itu nomor 1. Saya diundang hari Jumat, mikir saya pergi apa tidak, karena sebelumnya 1 minggu itu ada pesta, ponakannya ulang tahun menikah, saya tidak pergi, besok dia telepon saya, kamu marah ya, saya karena anak saya tidak kamu datang, saya bilang bukan, saya hari Sabtu, saya harus ada di gereja, saya harus siapkan firman, apalagi besok ada perjamuan kudus. Oh ya. Saya mikir pergi apa tidak. Tetapi istri saya bilang, ingat, AI-nya dia sudah umur 92, membutuhkan engkau berdoa. Kesempatan. Saya pamit sama suster yang ada di Bakti Luhur, dengar baik-baik, ojo turu re. Ya, saya pamit kepada suster, mohon maaf saya tidak datang. Loh kenapa Bapak Pendeta tidak datang? Ya, saya tidak datang karena saya harus pergi kepada tante daripada istri saya. Oh ya, selamat. Tapi suster, saya ada titip kepada anak-anak. Kasih uang kepada seseorang di sana. Izinkan suster ya kasih. Oh ya, kenapa? Saya digerakkan Roh Kudus untuk kasih. Jadi saya ada titip, pamit sama suster karena di sana peraturannya ketat. Ya. Jadi tidak mendahulukan pesta, memang makan enak, segalanya semua enak. Tetapi yang saya dahulukan, saya mau pergi ke sana mendoakan. Nah kembali lagi, orang dunia dikatakan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu semua yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kan saya sudah ngomong tadi, di dunia firman Tuhan itu ya dan amin. Di dunia dijamin tidak ada berkat. Minggu lalu kita berbicara tentang kutuk. Tidak ada berkat. Apalagi di akhirat. Dunia saja sudah kacau. Apalagi di akhirat. Yang benar-benar disortir kita itu. Nah pagi hari ini. Firman yang bisa merubah pikiran hati kita. Maka itu firman Tuhan mengatakan. Jangan jemu-jemu. Ya. Terus sampaikan. Baik tidak baik sampaikan, karena firman itu punya kuasa. Maka itu tadi saudara Alex yang akan menyampaikan, saya mendoakan supaya Tuhan berikan dia otoritas, berikan dia kuasa, berikan kewibawaan, agar supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, jemaat satu persatu bisa bertobat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang kita minta. Nah dari
kedagingan dari roh ini. Dan disitulah Tuhan mulai berbicara. Di dalam Galatia 6 ayat 1. Kalau kita hidup di dalam buah roh, roh Tuhan sudah ada kepada kita, pasti disuruh kita jalankan. Seperti apa dijalankan? Saling membantulah kamu. Orang dunia dah mau. Lu susah, gua juga susah, gua mau tolong sama lu. Tapi kalau orang di dalam Tuhan yang rohnya sudah dirubah, dia udah tidak pikir apa-apa lagi. Senantiasa dia memikirkan bagaimana saya bisa berbuat yang baik, bagaimana saya bisa berbuat yang baik. Karena apa? Pikiran hatinya sudah dirubah sama Tuhan. Tuhan sudah memilih kepada kita bisa menjadi berkat. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada seseorang dekat kepada saya dan saya harus berbuat baik kepada dia. 2 hari telepon. Ada uang di situ pakai. Habis itu 2 hari lagi telepon. Ada uang di situ pakai. 2 hari lagi telepon. Dia lagi susah. Karena saya tahu susahnya dibuat oleh siapa? Oleh orang tuanya. Maka itu orang tua jangan berbuat salah. Turun kepada anak-anaknya. Ya, saya sudah menasihati, saya sudah berdoa. Dan di situ saya bilang, Tuhan tolong kutuk ini jangan turun kepada mereka. Seperti Musa berdoa kepada Harun dan Maria. Tuhan tolong, kusta putih jangan. Tolong, Tuhan izinkan. Jadi saya sudah ngomong, tapi Tuhan melihat. Saya punya kasih enggak. Dia dalam sekarang posisi susah. Tiap hari susah. Tiap hari susah. Dan saya sudah tahu kalau dia sudah telepon kepada saya, itu pasti minta uang. Sudah telepon sama saya minta uang. Maka itu 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang berkat. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat pertama. Saya khotbah tentang berkat. Tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kita kalau mau dengar baik-baik firman Tuhan yang disampaikan dan melakukan dengan setia, Tuhan akan mengangkat kepada kita. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-12, ayatnya segala berkat ini, 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masa dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kalau kita mau dengar baik-baik apa yang Tuhan ngomong dan kita lakukan dengan setia, kita bukan tiap hari minta terus, ya, minta terus. Tapi kita memberikan pinjaman. Ini loh yang saya mau bicara. Tapi kuncinya ayat 1. Tapi kalau di dalam ayat 15 firman Tuhan disampaikan, kita tutup telinga kita, tutup mata kita, tutup segala. Dan kita katakan moh. Hidup itu penuh dengan kekutukan. Siapa yang mau hidup? Semua itu gagal. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu dia berbicara kepada saya tahu bahwa dia akan bicara. Tapi waktu saya mau sampaikan ini, kemarin dulu baru dia bicara sama saya. Kemarin dulu baru dia berbicara sama saya. Baru minta. Saya bilang oke. Ya, oke, saya bilang oke. Kasihkan kepada dia. Saya mau sampaikan firman Tuhan di muka istri saya. Telepon. Saya bilang kepada istri saya, ini dia telepon, dia mau minta uang lagi. Tapi Tuhan bilang bagaimana? Engkau mau sampaikan firman Tuhan, ya, saling membantulah kamu. Kau mau sampaikan, bisa enggak kau jalankan ini? Bisa apa tidak kau jalankan ini? Dan saya terima. Halo, ya la. Oh bisa. Tapi kok ingat saya bilangnya, ini uang mau bayar nanti listrik tanggal 20. Masih kurang banyak saya bilang. Uang hanya ini.
Tapi mau bayar listrik tanggal 20. Tanggal berapa? Tanggal 20. Kembali loh ya. Jangan sampai tidak. Karena ini uangnya Tuhan. Kembali ya. Iya. Salinglah membantu. Kalau kita tidak hidup di dalam roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Kita basa bodoh, bocap. You mau susah, you mau apa, masa bodoh, emang gua pikirin. Lu mau susah suami, terserah susah. You mau susah istri, terserah susah. You mau susah anak, terserah. Emang gua pikirin. Kepentingan diri sendiri. Itu orang yang hidup di dalam kedagingan. Maka itu Tuhan minta kepada kita. Lepaskan kedagingan ini. Kalau kita tidak lepaskan, kita pertahan kedagingan ini, percayalah. Hidup kita itu tidak pernah melihat naik, malah turun terus. Ya, kita berdoa, di atas sudah tertutup dengan tembaga, di bawah besi, semua sudah tidak bisa. Susah ini hidup. Makan saja mau cari susah, dengan susah payah. Tapi kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Maka itu pagi hari ini kita diajarkan saling membantulah kamu di dalam segala hal. Saling membantulah kamu dalam segala hal. Ada di antara jemaat-jemaat kita yang Tuhan sudah bisa pakai seperti itu. Ada. Tapi ada juga yang tidak bisa. Ya. Pak, kalau tidak ada bagaimana? Bukan masalah tidak ada dan ada. Tetapi hatinya itu. Hatinya itu. Tapi terus kita jangan putus asa. Itu yang bisa merubah hati itu adalah Tuhan. Yang bisa merubah pikiran hati kita adalah firman. Minggu lalu kita sampaikan, kalau kau dengar suara ini, jangan kau keraskan hati. Ingat, dunia ini bukan tambah hari tambah baik. Dunia ini tambah hari tambah jahat. 2 hari yang lalu saya ada kirim satu video, dituliskan dengan seorang yang patut dipercaya. Dia mengatakan, ingat, negara kita lagi sangat gawat, genting-gentingnya. Kalau sampai bulan 12 ini, mereka tidak ambil alih cepat, bahaya. Karena yang sekarang kita serang ini, yang mereka serang bukan senjata dengan senjata. Kita ingat, you know COVID. Iya kan? You know COVID, kau tahu itu COVID. Berapa banyak orang mati kan? Sekarang orang lagi rencana lepas nyamuk. Nyamuk itu yang perang kepada kita. Ya, masuk di dalam kehidupan kita dengan cara itu. Yang buat itu adalah orang terkaya di Amerika. Buat ini. Tapi pemerintah sudah tahu. Jadi mereka katakan, jangan buat ini, jangan izinkan, ayo lawan, kalau tidak habis kita. Bukan senjata yang datang, itu virus datang, peng. Virus datang, peng. Virus datang, tak. Itu saya percaya kalau sudah sampai macam begini, Zoom ini pasti penuh. Tidak peduli anak kecil yang ada, sudah tidak penuh, pasti ada karena takut mati. Ya po, sakit, ya aku sakit, batuk dan lain-lain. Jadi gimana? Aduh, ini sesak napas. Dan Tiffany coba kirimkan obat. Tanya dokter ini, kirimkan obat, kasih kepada dia. Besok lagi bagaimana? Rajin semua. Tapi kalau sudah tidak ada lagi pergumulan, lewat. Itu loh sifat watak karakter manusia. Oke, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Apa yang dia katakan di dalam ayatnya yang pertama? Galatia 6 ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini satu nasihat berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia. Kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang hidupnya keluar dari jalannya Tuhan, jauh daripada jalan Tuhan,
Senantiasa saat ini kita berdoa, Tuhan izinkan melalui hamba-hamba Tuhan tentang murtad. Murtad, orang yang murtad itu binasa, yang sudah keluar dari roh Tuhan, yang sudah tidak mendahulukan Tuhan. Kamu yang rohani ini perlu berbicara kepada mereka. Karena melalui Yeskiel katakan, kalau kau tahu orang itu berdosa, engkau diam dan kau tidak berbicara, dia ada apa-apa, you tanggung jawab ini. Tapi kalau kau tahu dia berdosa, engkau ngomong sama dia dan dia tidak mau, ya sudah, dia ada apa-apa, kau tidak tanggung. Dan disinilah Rasul Paulus tegaskan, kalau ada orang yang hidupnya tidak tertib, tidak mendahulukan Tuhan, hanya mendahulukan duniawi saja, kita yang rohani ini harus berbicara kepada mereka. Omong kepada mereka, ini salah. Kita pergi kepada mereka, menginjil mereka, menasihati mereka. Omong kepada mereka. Ibu Gembala senantiasa berbicara kepada saya. Kalau semua dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang laporkan kepada dia, saya atau anak-anak, saya tidak bisa melayani, dia pasti lapor sama saya. Karena saya minta, engkau harus lapor kepada saya. Karena engkau hanya sebagai admin saja. Ya, menerima laporan dan kau laporkan kepada saya. Nanti kalau saya merasakan pantas dan saya tahu orang ini, oh betul tidak apa-apa. Tapi kalau orang ini yang hidupnya sudah keluar dari jalur Tuhan, kau ngomong sama saya. Kalau engkau tidak bisa bicara, saya yang bicara. Ini salah. Kamu punya tugas. Ayo ibadah. Karena Tuhan sudah pesan Ibrani 10 ayat 25. Jangan jauh daripada ibadah ini. Pertemuan-pertemuan ini. Karena di dalam hari-hari ini ada banyak nasihat. Ya, banyak teguran menjelang hari Tuhan. Jauh. Kita harus berbicara kepada mereka. Ayo ibadah. Tentu dengan roh lemah lembut. Kita harus berbicara. Jangan kita takut. Minta kuasa. Berbicara. Itu kalau orang yang rohaninya sudah bagus. Dia berbicara. Jangan kita jadi orang diam. Aduh om, sudah om. Orangnya bebal, tidak bisa diomongi. Ya apa, ya sudah didoakan saja, benar. Tapi sedikit tidak juga kita berbicara. Manusia sampai semana-mana, sampai berapa besar bebalnya. Seberapa keras hatinya. Ya. Orang batu yang keras itu ditetes air terus, batu itu pasti jebol. Berbicara. Oh nanti Bapak Gembala yang berbicara, Bapak Gembala. Ya, kita yang ada. Saudara-saudara, tentu saya memberikan contoh jadi teladan. Saya kadang kalau saya melihat orang ini kok tidak ibadah ya. Ini tugas datang. Tapi kalau udah tugas dah datang, habis itu HP-nya dimatikan. Gregetan. Oh awas kamu ini. Kadang ada hati seperti itu. Di HP-nya dimatikan. Oh awas kamu ini. Kadang, oh nanti kamu lagi gini-gini, wayane kamu salom gak tak kirim sama saya. Ayo kan. Ya, tapi kan gak bisa. Karena penuh kasih. Kita ngomong sama dia. Kenapa kau tidak ibadah? Ibadah itu kan yang untung untuk kamu. Ibadah itu mengandung janji-janji di dunia ini dan di akhirat. Kenapa? Kita ngomong kepada mereka dengan lemah lembut. Yang masih bisa dibicarakan. Memang kadang kalau kita berbicara, kita yang rohani berbicara, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Tadi saya berbicara dengan seseorang. Kenapa? Tugas kamu lemparkan. Kenapa? Kan sayang toh di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Urusan penting. Wah, saya berpikir ini penting di mana sih pentingnya kamu ini? Tadi kan saya sudah ngomong. Saya mau pergi pelayanan di Bakti Luhur. Tapi karena ada pesta, saya tinggalkan pesta itu 2 minggu yang lalu. Tidak, saya bilang. Saya mau
pergi melayani. Ya. Yang kedua, kemarin ulang tahun daripada tantenya 92, dia membutuhkan kamu doa. Saya pergi, memang makan di sana, waduh, makan di Pulau Sentosa, ikan dari ujung pandang, dimasakkan udang, dimasakkan cumi-cumi, dimasak, waduh, hauca Xi Jinping. Tapi saya tidak lihat makan ini. Yang saya mau melihat, saya berusaha jadi berkat. Dan kami minta Bapak Pendeta Herman mendoakan AI, mendoakan Kuku, umur 92 tahun. Mereka buka meja semua. Pada waktu itu sebelum berdoa, namanya Nyonyo, you know Nyonyo? Tanya mamanya Brian. Ya. Belum berdoa sudah makan. Ditanya, ya apa mau berdoa? Mereka kan dari grup FX, tahu ya. Sekarang FX lagi dengarin. Mereka belum makan, belum berdoa, sudah makan. Orang tanya, bagaimana kok belum berdoa? Saya berdiri di muka ibu kekasih ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara kita yang ada, mantu cucu, anak-anak cicit semua yang ada, ayo kita berdoa. Mereka dengar itu suara yang begitu nyaring, mereka dengar itu suara dengan penuh kuasa, semua bangkit berdiri. Dan saya berdoa. Mari Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau ada yang tidak benar, kita ngomong sama mereka, kita nasihati mereka. Untuk dia mau dengar dan tidak, itu urusan dia. Seperti contoh, ini anak-anak muda lagi dengar firman kan, dorong tunduk, dorong punya kepala semua. Saya hanya ngomong, angkat kepala. Coba lihat, ada yang mau dengar kan? Dia angkat kepala. Yang tidak mau dengar, ya sudah, tidak apa-apa. Itulah karakter manusia. Karena apa? Kalau dia mau dengar, dia jadi baik, kan berkat itu kan dia yang terima. Benar apa tidak? Kembali lagi, kalau ada orang yang salah, kita tahu itu salah, kita yang lebih mengerti, kita ngomong. Tadi saya tanya, mana Kesia? Saya tahu dia lagi video di sana, saya tahu. Mana Catherine? Karena saya tahu dia ada di sini dan saya tahu dia ada di sana. Ya, mana dia Catherine? Bukan saya tidak tahu, saya tahu dia ada. Cuma saya hanya berpikir dua. Mungkin dia melihat orang kotor ya, cici yo. Aku datang ketemu mereka. Sorry ya, dah level ya. Tapi saya tahu tidak. Saya tanya di mana? Katanya ada di sampingnya Kesia. Saya tahu, saya tanya. Nanti kan Bapak Ibu kan bisa berkata, Pak, waktu tadi bicara kan Catherine ada, Kesia ada, tapi kok udah ada, mereka hilang ya. Bu Retno kemana? Bu Retno bilang waktu itu, Pak, mohon maaf Pak, aku udah bisa melayani hari ini Pak. Aku ono kerjaan Pak, ono jemputan. Haleluya. Puji Tuhan Bu ya, jemputan jalan terus ya. Tapi saya bilang, oke, kau mau jemput boleh. Daun keningkirnya dibersihkan dulu. Iya. Karena saya mau kasih ibu kekasih ini untuk minum. Tapi kembali lagi, kalau ada orang yang salah, kita berdoa, kita omong sama mereka. Kadang kita berbicara kepada orang itu, ada orang yang bisa terima baik, ada yang tidak bisa terima baik. Tadi lihat baik-baik di sini, saya berbicara dengan seseorang. Saya bilang, kamu ingat ya, sore ada perjamuan kudus, ya. Harus bisa usahakan datang dan lain-lain. Jangan engkau pinggirkan lagi, jangan sampai orang tidak ikut perjamuan kudus. Ada orang yang baik, dia dengar, dia goyang kepala, dia goyang kepala. Tapi ada kalau tidak baik, dia lihat begini, dia plerok tuh. Ngerti, you know plerok saja. Tapi karena anak saya dah habis peduli, saya dah ambil peduli, plerok saya lawan rohnya, roh plerok dalam nama Yesus. Ya, betul tuh ya. Plerok saja, dilihat plerok saja kayak gini. Ada. Wah, maka itu kalau jadi gembala kita tidak sabar. Wei Xian Hong Hiam. Ya, maka itu. Kalau ada yang tidak benar kita ngomong. Saya masuk satu kesaksian, banyak saksi ini. Saya pada waktu hari Jumat saya pergi makan. Karena saya diundang di situ, tentu habis selesai saya doakan, kan saya disuruh makan. Ayo makan, di meja itu banyak makanan.
Dan makan di situ ada ikan bakar, kesenangan saya. Ada udang, ada cumi, segalanya semua itu, ada kepala ikan dimasak, wah enak semua. Saya bilang sama istri saya bilang sama teman saya, wah enak masakan ini. Ini enak masakan. Kalah dengan teman saya punya. Teman saya ada satu buka rumah makan juga. Kalah. Saya langsung angkat telepon. Kan namanya kita punya kasih. Kepingin teman itu maju. Saya telepon kepada teman saya. Pada waktu saya telepon kepada teman saya katakan kepada dia, selamat malam, saya sekarang lagi diundang orang makan. Ya, sekarang saya makan di rumah makan ini. Waduh, ikan bakarnya bagus, saya bilang. Kepala ikannya bagus, ini makan. Iya Pak Herman, bagus. Iya, saya bilang. Enak ini masakan. Kan tidak salah kan? Coba kalau bisa, engkau panggil kokimu. Kau undang mereka, kasih mereka makan sama-sama dan dicoba ini. Kan bagus. Ya, oke. Istri saya ngomong kepada saya, kamu ngomong kayak macam begitu kan dia tersinggung. Bilang rumah makannya tidak enak. Ya memang saya bilang, pada waktu dia buka rumah makan, saya mengenalkan banyak teman. Dan teman itu berkata, Pak ini enak Pak, cuma kurang asin. Ya, Pak ini enak, cuma kurang ini. Kan manusia lidahnya kan tidak sempurna. Ini kurang ini kurang. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Tuhan Yesus. Tetapi kita berusaha sempurna seperti Tuhan. Jadi saya ngomong kepada dia. Jadi istri saya bilang, kamu omong begitu, dia tersinggung. Dia tersinggung. Ini pasti tersinggung, dia tidak enak hati. Saya katakan, kalau orang itu diomongi, dia tersinggung, berarti orang itu siap kere. You know kere? Tanya Bu Retno. Ya, siap miskin. Karena waktu diomongi tidak mau dengar. Siap miskin saya bilang. Tetapi orangnya ini bukan orang siap miskin. Ini orang ini pikirannya, hatinya itu luar biasa. Ya, dia anak Tuhan. Pada waktu saya omong di muka Ibu Gembala, saya telepon dia. Tui Puji, saya bilang, sorry. Istri saya bilang saya omong sama kamu. Nanti kamu tersinggung karena bilang rumah makanmu makanannya kurang enak, sini lebih enak, nanti tersinggung. Oh, tidak, dia bilang Pak Herman. Keni. Saya terima kasih kepada engkau. Engkau sudah berbicara kepada saya. Dan besok ini saya akan panggil tukang masak saya. Saya akan panggil orang-orang dekat saya. Pak Herman, untuk kita pergi ke sana. Kita coba semua ini. Pak Herman, kalau orang diomongi, dinasihati, ditegur, tidak mau terima, itu adalah orang yang hidup siap kere, dia bilang. Siap miskin. Miskin dalam segala hal, karena tidak bisa diomongi. Ngerti? Kuasa. Tuhan, tolong kasih kuasa ini. Supaya ini jamah kita semua yang ada. Siap kere. Tapi kalau orang bisa terima ini, dia akan menerima Kanaan, dia bilang. Dia akan menerima Kanaan, karena dia mau menerima nasihat. Saya besok pergi makan, pulang gereja. Pak Herman siap, ayo kita sama-sama. Gak bisa, saya bilang. Saya harus siap hati, karena besok ada perjamuan kudus. Oh ya, siap. Nah inilah Bapak Ibu. Kita jadi orang. Kalau dapat nasihat, kalau mau diberkati, mau disenangi Tuhan, mau dikenankan Tuhan, terima. Apalagi nasihati untuk demi kebaikan. Karena dia berkata di sini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, pelanggaran dalam segala hal, maka kamu yang rohani, kita yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bagaimana? Saya omong ini dengar? Atau tutup mata, tutup hati, tutup telinga. Saya sebagai gembala, tentu saya ingin kalau kita hidup di dalam roh,
orang yang hidup di dalam roh dan melakukan, hidup itu luar biasa. Karena sudah ada dalam roh, itu pasti kasih Tuhan sudah ada. Dia mau nurut, dia mau taat. Tadi saya doakan saudara Alek. Ya, Om saya pamit Om. Boleh Om? Kalau Om izinkan saya jalankan. Ya, tapi saya bilang suruh pemimpin itu untuk hubungi saya. Bersurat sedikit tidak. Karena kita selama ini sudah belajar tentang ketaatan pada waktu di sekolah. Itu ajaran yang bagus. Tapi pada waktu dia suruh kepada pemimpinnya, mohon maaf Pak, saya minta surat Pak, saya minta ini. Oh ya, dia tidak mau kasih surat. Kedua dia pakai orang lain lagi. Ketiga dia pakai orang lain. Keempat dia pakai orang lain lagi. Jadi kacau. Wah saya bilang ini orangnya tak benar saya bilang. Kalau dia seorang gembala yang baik, dia seorang pemimpin, dia pamit. Sesama biskota jangan saling menyalip. Sesama gembala jangan dia pamit. Tapi ini tidak. Karena saya ingat sekali pada waktu saya sekolah Alkitab diajarkan guru kita. Yang benar kita itu harus melalui pintu. Jangan lompat pagar. Kalau kita tidak melalui pintu, kita masuk melalui lompat pagar, itu adalah pencuri. Pencuri masuk surga, pencuri disayangi Tuhan, pencuri dikenankan Tuhan, tidak. Oh iya, saya percaya. Oh ya sudah, daripada kamu rame, oke saya doakan kamu. Jalan sudah, saya bilang. Jalan. Nah kembali lagi, ini ajaran. Jalan sudah, tidak apa-apa. Saya doakan, saya pagari semua. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang kalau jalan salah, kita harus berbicara kepada mereka. Kita menasihati. Saya kepingin loh. Ya, tadi pagi saya mendengar renungan keluarga Allah. Orang kalau hidup di dalam kasih, roh Tuhan sudah ada di dalam hidupnya. Dengar itu. Ya, roh Tuhan sudah ada. Saya pagi-pagi saya lihat ada jemaat yang dengar sedikit, paling 2-3 orang toh. Ya sudah. Kalau sudah ada hidup dalam kasih, dia mau memperhatikan orang, dia mau memperhatikan. Kalau dia sudah sampai mau memperhatikan dan segalanya semua, hidupnya dia itu pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan sertai dan dia tidak perlu susah. Saya dengar itu, saya renungkan di dalam diri saya. Tuhan kasih sama saya karunia. Saya mendapatkan kasih untuk memperhatikan orang-orang lemah. Hidup ini di dalam segala segi hidup Bapak Ibu. Hidup setiap hari, hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian, tidak pernah berkekurangan. Semua secara manusia itu tidak mungkin. Tapi karena saya lakukan itu di situ Tuhan limpahkan terus, Tuhan limpahkan. Seperti dari Yordan ke Galilea, Galilea dia bagi ke sungai-sungai yang kecil dan Galilea tidak pernah kekurangan. Tetapi dari Yordan ke Laut Mati simpan baik-baik jadi busuk. Kita jangan seperti laut mati. Tapi saya melihat, oh iya ya, Tuhan saya kepingin Tuhan, anak-anak saya ini kalau bisa mereka bisa melakukan ini. Maka itu saya tidak dengan jemu-jemu, saya terus mengajak kepada jemaat Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, ayo kita lakukan, kita perhatikan. Tapi saya percaya kalau kita sudah hidup di dalam roh Tuhan sudah menguasai kita, ada 9 buah roh yang ada. Kita bisa melakukan ini. Tapi kalau kita hidup di dalam kedagingan, percuma, tidak ada guna. Capek ya ini hidup ya. Capek ya, karena apa? Hidup kita ini di dalam kedagingan, hidup kita ini ada di Mesir sehingga capek. Tuhan tolong, aku tidak kuat lagi Tuhan. Penekanan, penindasan yang begitu luar biasa, tolong Tuhan. Tuhan sudah tolong, sungut mane. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pesankan kepada kita. Saya kepingin, saya sudah merasakan ini. Ya, tadi pagi baru saya ngomong kepada istri saya, Sian,
Kalau kita hidup betul-betul di dalam Tuhan, kita di dalam jalannya, buah roh ada, enak ya, saya bilang. Kita rumah tangga ini fine, damai, tenang, penuh sukacita, enak ya. Anak-anak itu semua pada mendukung dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak saya tidak pernah mau minta uang dari saya. Tidak pernah mau minta uang dari mamanya. Coba bayangkan. Mereka tidak pernah mau minta. Tidak pernah mau minta. Ya, rekening itu mereka pegang. Tapi tidak pernah mereka ambil. Mau ambil itu kalau untuk pekerjaan Tuhan. Saya tanya, kamu butuh uang? Enggak, Pak. Loh, kalau butuh uang omong sama Papa. Ya, supaya ini omong. Sudah Pak, sudah ada. Oke duit, amin. Oke duit, amin. Ya, padahal dia kadang juga dia pres. Tapi tidak pernah sekali saya mendengar Pak minta uang merengek sama mamanya. Saya pikir ini sombong ini anak-anak dua ini tidak pernah minta uang. Tapi kan tidak. Mereka berpikir hidup mereka itu juga harus jadi berkat. Jangan jadi benalu. Karena apa? Karena dari pokoknya turun kepada bawahnya. Maka itu ada buah yang bagus. Senang enggak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Contohilah Tuhan Yesus. Dia jadi teladan. Kita juga jadi gembala. Ya. Tentu kita manusia tidak sempurna. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rindu yang ada di dalam hati saya, Tuhan kapan ya anak-anak saya ini, tapi saya percaya anak-anak saya ini ada beberapa, ya saya berdoa supaya semua, ya. Tapi kalau masih tetap keras hati, ya tidak mungkin tercapai. Tapi kalau mereka mau dengar segala semua, saya tahu pasti janji Tuhan itu tergenapi. Tinggal bagaimana kita. Kembali lagi dikatakan, harus memimpin orang-orang di dalam jalan yang benar dengan apa? Lemah lembut. Sambil apa? Menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau kita menginjil dengan orang yang rohnya, yang dikuasai dengan kegelapan, roh-roh yang kedagingan yang begitu keras, itu bisa transfer loh. Maka itu Tuhan mengatakan kumpul baik jadi baik. Dengar baik-baik. Kumpul jahat jadi jahat. Tinggal sekarang kita melihat. Kumpul baik jadi baik, kumpul jahat jadi jahat. Saya tidak bilang saya baik. Tetapi kalau kita ada di dalam payungnya yang benar, kita akan jadi benar. Tapi kalau kita ada di dalam payung yang salah, kita juga akan jadi salah. Kumpul baik jadi baik, kumpul jahat jadi jahat. Adik daripada Pak Daniel, dia senantiasa berbicara dengan saya. Dan dia bukan orang bodoh, dia anak pintar. Dia tanya kepada saya, mohon maaf, mumpung orangnya tidak ada di sini. Pak, mohon maaf ya, kenapa itu Alex? Katanya hidup dulu itu dalam kekacauan. Jangan coba ganggu dia. Katanya rantai kalong ada semua di leher. Semua keras orangnya. Bapak pernah contohkan. Kenapa sekarang Pak kok orangnya kok anteng Pak? Ya, bahkan Tuhan berkati dia. Semua Tuhan buat. Kenapa? Dia ngomong sama saya itu. Saya jawab. Dulu pada waktu masih kecil, dia melayani di tempat luar dan jalan pelayanan dengan adiknya tidak benar. Tapi pada waktu ada di sini saya arahkan mereka. Saya arahkan mereka mau nurut. Mereka mau taat. Dan pada satu saat mereka nurut, mereka taat, mereka dengar-dengaran. Tentu kepinginnya orang membutuhkan ini, membutuhkan hidupnya berubah, membutuhkan ini. Tapi kok bisa Pak? Karena taat.
Tapi kok bisa Pak? Katanya beli rumah pada waktu itu uang hanya pegang uang 10 juta. Ya. Tapi kok bisa beli rumah dari 1 miliar lebih, ditawar 850 juta, dari 10 juta itu bisa dapat rumah bagaimana? Saya cerita kepada dia. Karena ketaatannya, karena kesungguhannya, dan bisa diomongi. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai gembala, saya tanpau sama dia. Ngerti tanpau? Saya jamin sama dia. Karena dia mau dengar. Dia mau semuanya. Waktu mau beli itu rumah, saya panggil, ayo ikut. Yang lain tolak semua. Yang ada itu Alfred sama mamanya. Beli. Dari 1 miliar 50. Saya tanya uang berapa? 10 juta. Habis itu bagaimana? Sembuh. Saya tawar 850. Oke, jadi. Saya bawa datang di sini orangnya. Pada waktu saya bawa datang di sini, saya berbicara kepada dia. Saya omong dan kasih uang 10 juta. Dia melihat saya ada di sini. Dia melihat saya yang menanggung. Kunci itu dia serahkan. Dan besok juga rumah itu dibongkar dan dikerjakan dan dibangun. Karena apa? Karena ketaatan. Kalau orang itu taat, janji-janji Tuhan itu pasti tergenapi. Bagaimana, apakah sampai sekarang masih taat? Ya kadang manusia kan. Ya, kadang manusia masih ada taat. Tetapi kita jaga terus kerohanian ini. Supaya kalau bisa kita belajar seperti Rasul Paulus sampai akhir. Jadi kita tahu. Kita kumpul apa, kita jadi apa. Kumpul orang yang suka jalan-jalan, jadi jalan-jalan. Kumpul orang yang suka minum, jadi peminum. Kumpul hamba Tuhan, dia jadi hamba Tuhan. Kumpul apa saja. Maka itu dikatakan kumpul baik jadi baik. Saya bersyukur dari keluarga yang dulu di gereja sini. Ya, ada saudara Hengki dan Ivan. Mereka tetap ada di sini. Mereka terus senantiasa dipayungi. Ya, roh Tuhan terus, padahal dia punya rohani lebih bagus daripada saya. Ya, terus Andre ada tamu, coba lihat. Di situ kita melihat, tapi kita melihat Tuhan bawakan mereka. Tuhan bawakan mereka. Sehingga orang berkata, aduh Ivon yo, hidup Ivon itu tenang ya, damai yo, luar biasa ya. Secara manusia kan tidak mungkin, tapi itu luar biasa. Banyak lagi anak-anak saya yang ada di sini. Maka itu dikatakan di sini, ya. Dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kalau kita ketemu dengan orang-orangnya roh yang tidak benar, kalau kita tidak jaga baik-baik, itu akan transfer kepada kita. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang benar, lain. Maka itu tadi saya doakan. Saya tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Karena kita tidak tahu. Yang dia sampaikan itu tadi di sana. Orang-orang bagaimana kita tidak tahu. Kalau di sini sebelum dia menyampaikan, saya pegang dulu ini. Saya kuasai dulu roh-roh ini. Ya. Kembali lagi di dalam ayatnya yang kedua. Ayatnya kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Agus, coba lihat mereka kunci di sana ya. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Orang kalau sifatnya cese itu ego, kedagingan, gak mau tolong-tolong orang. Ya, gak mau. Lu mau berandal. Lu mau dakaran sudah. Tapi kita melakukan hukum Kristus. Karena Kristus juga lakukan ini. Coba kita lihat Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus lakukan ini. Matius 11 ayat 28. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Orang yang berbeban berat itu kan pasti letih lesu. Tuhan Yesus bilang marilah.
kepadaku. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti pagi hari ini. Pak, kapan kita datang, Pak? Mana Tuhan Yesus wujudnya kita dah lihat. Ini sekarang kita datang ini. Ini sekarang kita datang. Kita datang sekarang kita cari apa? Saya mau berbicara ini. Supaya hidup ini tambah hari tambah susah. Bukan tambah enak. Tapi jemaat surya kebenaran akan terlepas dari beban-beban ini. Kalau kita mau. Tuhan ajarkan, mari datang kepadaku. Minyak sudah naik. Barusan saya pergi ke pasar. Cari buah bit. Cari daun kenikir. Minta tolong Ani keliling Surabaya dah ketemu. Tak cari di Tulung Agung sana. Iya. Pergi ke pasar, semua barang itu naik. Lombok sudah 75.000 di sana. Maka itu pantas. Saya di rumah sambil tidak ada, Bu Retno tak omongi sama saya. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. 2 bulan dah datang waktu Ibu Gembala kasih. Lombok baru dia kerjakan. Ya Lomboknya naik. Ya ngomong toh Bu. Iya, guyon Bu ya. Karena saya sayang sama Ibu, saya pakai nama Bu Retno. Coba kalau saya pakai namanya Devina terus, marah Devina sama saya. Kenapa pakai nama saya? Plerok langsung. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan naik semua. Saya kaget. Dulu saya ini pedagang gula. Bukan pedagang gula 1 kilo 2 kilo. Ambil puluhan ton, ratusan ton. Pernah saya pegang jadi distributor gula untuk daerah NTT. Ya, jadi saya kenal itu toko-toko gula. Banyak yang ada di Kertopaten, kayak Mansur banyak. Bahkan juga yang punya pasar Atom itu pengusaha gula besar, itu teman saya. Kemarin baru saya dengar dari Ibu Gembala. Suruh waktu itu Andre datang bawa gulaku, gula yang putih. Andre bilang, Ma ini gula ini sudah naik harga Ma. Sampai 18.000 sekian. Ya. Naik gula. Jadi mamanya ngomong, iya ada apa-apa. Daripada kita beli yang kotor. Kalau kita pergi beli yang di toko yang timbang kiloan, sekarang sudah 16. Saya bilang, gula segitu mahal. Masa begitu mahal? Kita bapak-bapak kan gak tahu. Hanya tahu makan, tuntut, begitu saja. Sudah naik begitu banyak. Iya naik. Wah saya pikir bagaimana ini hidup ini. Gaji 3,5 juta. Kasih perpuluhan 350.000. Bagaimana? Sisa 3 juta lebih sekian. Mau bagaimana kasih, mau hidup. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa kan. Maka itu suster ini gaji 10 juta. Dia sudah masuk tanggal 1. Om doakan saya gaji 10 juta. Semua uang persembahan pertama saya berikan untuk Tuhan. Amin saya bilang. Nanti dipakai untuk panti. Luar biasa ini suster. Luar biasa saya punya anak-anak ini. Ya. Mau bagaimana ini hidup? Hidup ini bagaimana? Begitu susah. Tapi kita percaya. Kita lakukan kebenaran firman. Ulangan 28 ayat 1. Lakukan kebenaran firman. Tuhan akan menjanjikan kita kepala bukan ekor, naik terus dan tidak. Bahkan di dalam ayat 8, Ulangan 28 ayat 8, Tuhan katakan, aku akan perintah berkat itu datang kepadaku. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan memerintah berkat datang kepada kita. Maka itu Bapak Ibu, mari kembali lagi tadi di dalam ayat yang kedua. Kalau kita punya kerohanian bagus, kita mau bertolong-tolong, membantu yang susah, memperhatikan mereka.
Maka itu dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Orang yang rohaninya bagus, ada pertumbuhan indah, dia mau. Ivon, kalau saya tidak salah baru pulang dari Singapura, Ivon ya. Saya tidak tahu, cuma dia belum bicara. Nanti sebentar hadiahnya ada. Tadi Ivon, Susnon ini kok minggu lalu kok udah ada, Ivon. Om tahu Om. Susnon ini sakit. Maka itu lihat ponaannya. Dari anak dari Bu Since, kalau saya tidak salah, betul ya. Pada waktu timbang gereja, dia ada berdiri di sini pimpin pujian. Sampai datang dari Jakarta, lihat kepada Susnon. Dan Susnon ini sekarang tinggal di rumah kami, Om. Betul, Fon ya? Betul, Fon? Betul, Fon? Hah? YouTube loh, supaya bisa cepat. Betul, Fon? Tinggal di rumah kamu? Iya. Tinggal di rumah kami, Om. Dia mau tolong, mau bertolong-tolong. Zaman sekarang lu tante emang gua pikirin. Tapi karena ada roh Tuhan dalam hidupnya, dia mau memperdulikan. Tante, ayo datang sama saya. Seperti apa yang tadi saya katakan. Setiap 2 hari, setiap 3 hari pasti telepon saya. Minta uang, pinjam uang. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan, jangan kamu pinjam, tidak boleh. Tetapi saya mau berbuat bagaimana? Karena dia dalam keadaan saat ini, saya sedang doakan Tuhan, tolong Tuhan. Supaya cabut semua ini Tuhan, perbuatan orang tua yang salah. Saya mau berbuat yang baik. Tolong sama dia. Orang itu kalau bebannya berat sekali. Bagaimana kita harus bagaimana untuk ini. Tapi kita kalau bisa dipakai sama Tuhan, tolong. Hari ini tidak ada ikan ya. Tadi malam katanya ini hari ikan tidak ada. Ya sudah, minggu depan baru ada. Jadi ini hari tidak ada pembagian ikan. Tapi hanya ada apa? Nanti sore ada tubuh dan darah Yesus yang kita makan. Lebih daripada ikan. Kembali lagi ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dia kata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Kadang kita manusia merasakan bahwa kita ini berarti. Apalagi kita sudah ikut ambil bagian, kita ikut menyumbang dan lain-lain. Kadang itu berarti tidak. Maka itu kita berusaha supaya hidup kita ini berarti. Tapi dia katakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Bagaimana mau berarti? Suruh ikut ambil bagian saja tidak mau. Hidup kita mau berarti apa? Kita dari gereja senantiasa berdoa. Visi misi ditaruh sama Tuhan. Bayangkan hampir 2 tahun setiap hari. Mesin ATM jalan terus. Setiap hari mesin ATM jalan terus. Jemaat bisa berbuat apa? Tidak bisa. Kalau kita melihat aksi peduli, hanya di terus itu ngomban. Tahu itu ngomban. You know ngomban. 50, 10 orang 500.000 dah cukup. Jauh. Ya. Tapi dari jemaat terus, kita dari gereja ajarkan. Barusan hari Kamis saya lihat, saya nonton dari jauh. Pak Toga Sirait, dia datang, namanya mungkin orang tua atau Tuhan izinkan. Dia kasih, Andre titip ini uang. Waktu dia titip ini uang, selesai Andre di sana, lihat Andre datang bisik sama dia. Opung, ini uang yang Opung kasih ini lebih Opung. Ya. Ini uang yang Opung kasih ini lebih Opung. Apa yang dijawab ini orang tua? Ya kalau sumpama sudah lebih ya sudah Pak, masa kok diambil pulang? Tapi banyak loh Opung ini uang yang kasih ini lebih banyak. Ya sudah Andre bawa sudah, masa lagi kalau sumpama sudah dikasih kok saya minta pulang. Berarti Tuhan kehendaki.
kita belajar. Maka itu di dalam ibadah Zoom, doa syafaat senantiasa berdoa. Tuhan tolong, izinkan orang-orang tua ini, Bapak Toga Sirait dan Ibu Ripa, ibu-ibu yang lain mohon maaf ya, tidak didoakan oleh ini. Karena mungkin tidak kelihatan ibu-ibu ada di gereja, di Zoom. Yang didoakan yang paling rajin itu Pak Toga Sirait dengan Ibu Ripa. Tolong Tuhan supaya mereka jadi contoh, mereka jadi teladan. Tolong Tuhan, mereka jadi contoh, jadi teladan. Mereka jadi contoh. Jam belum waktu mereka sudah ada. Kadang saya jadi malu. Sebelum ibadah mereka sudah ada. Jadi contoh. Tuhan terima kasih orang-orang tua ini menjadi contoh, menjadi teladan. Karena apa? Mereka tahu sekali kelak mereka akan pulang. Maka itu hidup mereka ini mereka benar-benar mempersembahkan untuk Tuhan. Bukan sudah hari tua begini, waktu sudah dekat sama Tuhan, di hidupnya itu dipenuhkan kepada pesta pora duniawi yang diadakan. Tapi mereka bilang, sudah, pokoknya hidup saya ini harus dalam Tuhan. Sehingga pada waktu saya sudah dipanggil, aman. Tahu Bapak Pendeta Benggala, dulu pernah ada di sini, meninggal. Tapi pada waktu itu dia sakit. Anaknya bilang, Papa jangan puasa, Papa sakit. Sudah Nyok, Papa punya hidup ini, serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil pulang, ya pulang sudah. Sudah Nyok, tidak usah ada apa-apa. Ya sudah, oke baik Pak, hidup Papa. Waktu itu malam dia sudah berat, rasanya sudah tidak ini lagi. Dia bilang, Nyok ambil gitar, nyanyi. Ada istrinya di situ, Ma, aku tak pulang sudah. Saya sudah siap kok. Malaikat sudah jemput. Ini menurut kesaksian mereka. Anak-anaknya sudah diambil pulang. Hari Jumat sudah dikuburkan. Enak kan pulang ke sana. Tapi kalau kita ini pulang ke sana, di dunia kita cincak, yang hanya semu saja. Tapi waktu pulang di sana, di dunia kita tutup mata, buka di atas gelap semua yang datang. Pojokku. Penyanyi Beatles ada semua. Wah, jadi apa? Tapi kalau kita tutup mata di sini, pulang di atas, malaikat surga datang jemput kita. Wah, saya tidak tahu saya pulang ini bagaimana. Dijemput sama malaikat surga atau setan yang jemput sama saya. Tapi saya berusaha supaya malaikat surga yang jemput sama saya. Karena untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Kemarin saya omong sama ibu kekasih kami, Ibu Ripa. Ibu, habis doa pagi, Ibu Gembala bilang doakan Ibu Ripa ulang tahun. Waktu selesai saya doakan di sini. Waktu selesai saya keluar lagi saya doakan. Saya bilang, Ibu, kita doa lagi ya. Ucap syukur ya, umur 77, Tuhan masih kesehatan baik ya. Kalau orang dunia, kalau ulang tahun begini, bikin pesta di mana-mana, makan berpesta pora, banyak orang senang berpesta pora. Tapi Ibu sudah, kita sudah di dalam Tuhan. Tidak usah sudah ya, nanti kalau ada berkat, ya, Ibu siapkan, kasih ini orang-orang yang ada di panti asuhan ya, kasih orang-orang yatim ya, kasih ibu-ibu janda. Iya Pak, iya Pak. Saya sebagai pemimpin, saya harus ngomong kepada mereka supaya mereka tahu. Saya harus ajarkan kepada mereka. Maka itu pagi hari ini, saya tidak perpanjang lagi, waktu sudah selesai. Ayo kita akhiri. Ingat sore, sekarang pagi ini kita sudah kasih berkat terus firman Tuhan. Ingat sore ada perjamuan kudus. Kita datang jam 4. Kita makan dan kita minum. Dahulukan Tuhan. Jangan dahulukan yang lain. Nanti Tuhan bilang, kamu waktu susah kamu cari saya. Sekarang kamu udah senang kamu kebelakangkan saya. Jangan, tidak boleh. Dahulukan Tuhan, sebentar ada perjamuan kudus. Kalau ada yang undang kita makan dan lain, nanti dulu makan. Kita dahulukan Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan kita. Saya minta pemusik, singa. Kita akhiri.